Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Semua pasti sehat, semua semangat. Ya, pagi ini ditemani dengan Bu Ari. Nanti kita akan menyanyi bersama-sama, memuji nama Tuhan. Kita akan berdoa, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak harus tetap semangat tuh. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pujian dan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kau perbolehkan kami anak-anak-Mu berkumpul di sini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, Engkau melindungi kami, memberi kami kesehatan, selalu membuat kami bahagia Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami, lindungi selalu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya menjadi berkat. Doa tiada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk anak-anak, kita semangat. Kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi pujian baca kitab suci. Oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kita sudah menyanyi, kita sudah bersukaria. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak duduk yang manis. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Istuningsih. Ya, kalian sudah siap mendengarkan? Ya, silakan Ibu. Selamat pagi anak-anak. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini tema firman Tuhan adalah Allah melatih iman kita. Allah melatih iman kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca dari Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ke-22. Keluaran 13 ayat 17 sampai ke-22. Ibu baca bersama-sama ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etan, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Anak-anak, pada saat ini kita jarang sekali melihat ada anak-anak bermain dengan berkreasi, membuat permainan dari barang-barang bekas. Mungkin Bapak Ibu Guru pernah memberi tugas buat kalian membuat perahu misalnya dari bekas botol, atau anak-anak pernah melihat orang tua mengupas buah jeruk bali. Kemudian anak-anak punya ide, oh iya, aku mau buat perahu atau mobil-mobilan dari kulit jeruk, ya. Tapi sekarang kebanyakan anak-anak lebih suka meminta uang orang tua atau menabung sendiri. Aku mau beli mobil remote, sekarang ada keluaran terbaru. Atau kepingin punya robot yang bagus, yang ada remote-nya, ya, tanpa harus bersusah-susah mengerjakannya dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Atau zaman sekarang anak-anak juga suka yang instan. Sekarang adalah masa di mana pendidikan dilakukan dari rumah saja, dari online. Jadi anak-anak seringkali mendapat tugas dari guru sekolah. Dengan mudahnya anak-anak bisa menjawab, aduh kalau pusing-pusing, nggak mau pusing-pusing, nanti aku ketinggalan bermain sama teman-teman. Aduh, sekarang mudah aja, tinggal buka HP, lihat di Google, cari jawabannya. Nggak mempelajari mata pelajarannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari guru. Anak-anak, sekarang kita melihat peristiwa di Mesir. Ketika Allah mengizinkan bangsa Israel melalui Musa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sebenarnya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, hanya dibutuhkan waktu 10-11 hari saja. Tetapi Allah membuat bangsa Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian sampai 40 tahun lamanya.
Oh, ada apa? Kenapa Tuhan mengizinkan 40 tahun perjalanan mereka? Rupanya Tuhan ingin mendidik bangsa Israel, melatih bangsa Israel untuk mengerti pekerjaan Allah, penyertaan Allah. Bangsa Israel sudah sekian tahun lamanya hidup di Mesir, di tanah perbudakan, di mana di sana hanya ada perbudakan, bekerja keras, tidak ada kebebasan. Kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak melalui bangsa Filistin. Karena apa? Karena di Mesir mereka hanya tahu bekerja, tidak berlatih perang. Tuhan khawatir mereka melalui bangsa Filipina dan mengalami peperangan, maka mereka akan mengeluh, lebih baik kami tinggal di Mesir saja Tuhan, daripada kami harus berperang, biar saja kami menjadi budak. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Makanya bangsa Israel harus melalui perjalanan yang berputar-putar. Dalam perjalanan itu, Tuhan ingin menyatakan penyertaannya, supaya bangsa Israel tahu siapa yang memimpin dia, siapa yang telah melepaskan dia dari tanah perbudakan itu. Di dalam perjalanan menuju Kanaan, banyak hal terjadi. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut, lelah, capek, kok gak sampai-sampai. Mungkin mereka pernah berkelahi satu dengan yang lain karena kelelahan mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan menurunkan mana, roti mana, sehingga mereka kenyang oleh roti mana. Tuhan membuktikan pemeliharaannya dengan apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Mereka rindu makan daging. Tuhan mengadakan burung puyuh untuk makanan mereka. Mereka haus, menginginkan air. Tuhan menyediakan air bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berbondong-bondong untuk eksodus atau berjalan keluar menuju ke tanah Israel, pada siang hari Allah melindungi mereka, menyertai mereka dengan tiang awan. Tiang awan memberikan perlindungan, bukti penyertaan Allah buat bangsa Israel. Dan pada malam hari, Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka, menjagai mereka dengan tiang api. Anak-anak, demikianlah kiranya buat kita semua, anak-anak juga kita, bapak ibuku dan orang tua, kakak adik di rumah, kita harus melatih diri beriman hanya kepada Allah. Karena hari lepas hari Tuhan senantiasa memelihara kita. Tidak sekali-kali pun Allah akan meninggalkan kita. Mungkin dalam hidup kita seringkali kita merasa, wah mama itu kok sukanya kok nggak menepati janji ya, padahal bilangnya mau ngasih aku mainan. Mungkin kita berdoa, kok nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Aku itu cuma mau minta Tuhan itu memberikan aku pakaian baru, tapi kok nggak ada jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki iman kepada Allah. Tidak serta-merta bahwa apa yang kita minta itu yang Tuhan berikan pada saat itu juga. Tuhan ingin melihat bagaimana kita menaruh iman, percaya, dan harapan kepada Allah yang akan menyediakan segala sesuatu sebagai bukti bahwa Dia memelihara kehidupan kita. Mari anak-anak, dari pelajaran hari ini kita mau benar-benar melatih iman kita. Allah ingin melatih iman kita untuk tidak segala sesuatu harus didapat secara instan. Anak-anak bermain dengan mobil-mobilan yang dari kulit jeruk ataupun dengan mobil remote sama bahagianya. Tetapi jika kita melihat bahwa kita bisa membuat mobil sendiri dari kulit jeruk, kita melihat prosesnya, bahwa kita berlatih dengan kesabaran, dengan kecermatan, ketelatenan, sehingga menghasilkan bentuk mobil yang kita inginkan, dan kita bisa bersukacita bermain bersama teman-teman. Proses itu tidak mudah karena kita mengalami, mungkin kita kebelet, mungkin kita
membuatnya kok sulit, sedikit rumit, sehingga perlu beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi setelah menjadi barang yang bagus seperti yang kita inginkan, kita tentu akan bahagia. Kita akan berlomba-lomba bersama teman-teman untuk memainkan mainan kita. Ya, anak-anak, mari Ibu berharap kita mau belajar dari pemberitaan firman pada hari ini, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Jawaban Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa, mohon kekuatan dari Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami dikuatkan melalui firman-Mu, bahwa kami mau Tuhan mengenal akan siapa yang memimpin kami, yang menyertai kami, yang kami imani sebagai Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami, yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Waktu Tuhan bukan waktu kami, namun kami mau percaya bahwa melalui tangan Allah kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan, yang seringkali tidak mengandalkan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Semuanya kami kembalikan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami selesai ibadah pagi hari ini, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Isuningsih untuk firman-Nya hari ini. Yuk anak-anak tetap semangat, kita akan menyanyi satu pujian lagi. Ya, yuk berdiri, semangat semuanya. Kita menyanyi lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oke anak-anak, kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita saatnya berpisah ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.